Beasiswa, karya seri Perangin-Angin, dibacakan oleh penulisnya sendiri. Kalau ada yang bilang perempuan itu ribet, catat namanya dan tempelkan di dinding kamar kamu. Buat apa? Ya, nggak buat apa-apa. Perempuan itu nggak seribet yang kalian para cowok pikirkan. Bukan ribet, tapi sedikit lebih pemikir. Banyak yang bilang cewek itu lain di mulut, lain di hati. Sulit untuk ngerti maunya apa. 70% benar deh. Tunggu dulu. Cowok juga sebenarnya ribet loh. Siapa bilang kalau cowok nggak ribet? Tapi stigma cewek ribet itu udah kayak matre sama surat pernyataan janji nggak nyontek lagi. Gimana? Makhluk yang namanya cowok itu paling susah dipahami tentang hatinya. Kadang dia senyum, tapi hatinya nangis. Nggak jauh beda kan sama cewek? Makanya, cocok jadi sepasang kekasih. Si rusuk yang hilang dan si pencari. Asik. Tio, si manusia yang nggak bisa tenang. Jenis makhluk yang senang bikin masalah, dan manusia yang bikin aku naik pitam setiap ngeliat dia. Gimana nggak naik pitam coba? Udah ngomong kayak pakai toa, ketawanya menggelegar kayak petir, dan masih banyak lagi deh. Oh iya, kenalin, aku Indra. Iya, Indra. Nggak salah dengar kok. Paham. Pasti pada bingung kan kenapa namaku kayak nama cowok? Namaku diberikan oleh kakekku dan sebenarnya memiliki arti yang sangat bagus. Artinya pemimpin, penuh kemuliaan, dan bijaksana. Wah gila sih. Banyak yang bilang aku cukup bijak dalam setiap masalah yang ada dan termasuk manusia kocak. Tapi itu nggak berlaku untuk Tio. Aku bukan tipe cewek cengeng kalau disinggung atau disakiti orang lain. Tapi tetap aja nggak berlaku untuk Tio. Manusia yang satu ini hampir setiap bulan bikin aku ngamuk sampai beberapa kali nangis. Sebenarnya dia cuma ngatain aku doang sih. Tapi entah kenapa kata-katanya bikin orang sakit hati nget. By the way, aku sekelas sama Tio sudah hampir 3 tahun di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas negeri di Jakarta. Tio termasuk anak yang pintar dalam pelajaran. Kalau di kelas sih orangnya cukup serius. Tapi kalau udah di luar kelas, melebihi monkey. Banyak yang bilang Tio orangnya kocak dan mudah berteman. Bahkan banyak perempuan yang tertarik sama Tio. Kenapa sama aku enggak ya? Kok setiap kali dia di dekatku bikin tensiku naik terus? Percaya atau enggak, aku dan Tio adalah penerima beasiswa. Sore itu hujan cukup deras. Aku nggak bisa langsung pulang, dan akhirnya aku neduh di lobi depan kampus. Sekalian ngerjain tugas dan gunain wifi kampus. Lumayan kan, hemat kuota. Ingat, anak kos harus hemat. Hari itu, kami ada kelas tambahan untuk memenuhi pertemuan sebelumnya. Kampus sudah mulai sepi dan hujan masih turun meskipun tidak deras lagi. Aku bergegas menyusun buku dan laptopku ke tas untuk pulang. Saat aku selesai, aku baru sadar ada orang lain yang duduk di lobi ujung sambil memegang kedua matanya seakan menangis dan membungkuk. Cukup jauh dariku. Jujur, aku takut. Gimana kalau itu adalah... itulah. Kukumpulkan keberanian dan kudekati orang itu. Semakin dekat dengan orang itu, kudengar suara isak tangis. Aku tetap berjalan mendekatinya. Aku terkejut. Ternyata itu Tio. Kok bisa? Kok bisa dia nangis? Padahal kan biasanya bikin orang ngamuk. Hei, ada apa? Tanya aku sambil duduk di sampingnya. Indra,
Tio langsung menghapus air matanya dan duduk tegak. Kamu kenapa, Tio? Ada apa? Kayaknya kamu lagi ada masalah ya? Enggak kok. Biasalah, sepele-sepele. Kamu kok belum pulang? Udah sore juga, nunggu siapa? Tio bertanya lagi padaku. Enggak kok, tadi ngerjain tugas. Kan lumayan bisa pakai wifi kampus. Hemat kuota, hehehe. Tapi aku masih penasaran sama kamu. Kalau ada masalah, kamu boleh cerita ke aku ya. Jawabku ke Tio untuk menghiburnya. Makasih Andra, padahal aku sering bikin kamu kesal. Tapi kamu masih mau baik ke aku. Seketika aku kasihan sekaligus tersanjung ke Tio. Setelah berbincang, kami pun memutuskan kembali ke kos kami masing-masing. Ting! Suara HP-ku berbunyi menandakan ada chat yang masuk. Saat kulihat, ternyata itu dari Tio. Dapat nomorku dari mana ya? Kubuka chatnya. Jujur, aku ketawa baca chatnya sekaligus kasihan. Hai Indra, ini aku Tio. Pasti kamu bingung kan kenapa aku ngechat? Tapi aku butuh teman cerita. Aku diputusin pacarku. Asli, ngakak sekaligus kasihan. Ternyata si barbar Tio bisa nangis karena cewek. Aku gak langsung balas chatnya. Aku harus ngakak dulu sebelum balas. Di satu sisi, aku ngerasa dia kena karma karena bikin aku nangis terus. Tapi sisi lain ya balik lagi, kasihan. Padahal kan dia banyak yang suka ya, tinggal milih gitu. Gak nyangka juga ternyata Tio serapuh itu. Oke, sekarang aku balas. Kok bisa? Pembicaraan kami pun berlanjut melalui chat, sampai gak tahu udah tengah malam. Kesimpulan dari chatnya adalah, Tio diputusin karena sang mantan tak sanggup dengan jarak yang memisahkan. Ya namanya sekolah kan masanya berjuang ya. Tapi ya sudahlah, apa mau dikata kalau si mantan sudah memutuskan. Inilah awal kami mulai lebih dekat dan dia lebih waras dalam bertingkah ke aku. Tio ternyata memang kocak dan sangat mudah berteman. Kami juga jadi sering belajar bersama dan sharing terkait kehidupan. Dari kesimpulan aku sih, kami sama-sama koplak. Hal kecil pun bisa jadi bahan bercandaan. Semakin lama, aku semakin kenal Tio. Mulai dari hobi makan fulo, suka olahraga futsal, dan film kesukaannya adalah high and low. Aku juga baru tahu, ternyata Tio sangat penyayang anak-anak dan hewan. Banyak yang bilang kami cocok dan pasangan yang lucu. Setiap kami bersama, semua orang di sekitar kami akan tertawa, bahkan dosen sekalipun. Entah kenapa juga bisa jadi begitu. Bulan demi bulan telah berlalu. Ujian tengah semester akan segera tiba. Seperti biasa, aku dan Tio akan belajar bersama untuk persiapan ujian. Biasanya kami belajar di perpustakaan universitas karena tempatnya yang cukup tenang dan gak perlu biaya banyak. Hari itu Tio ngajakin aku untuk belajar sekaligus nongki di Jo Cafe di wilayah Depok. Ya sekali-sekali gak apa-apa ya belajar sambil nongkil. Sesampainya di kafe, aku langsung pesan makanan kesukaanku. Indomie mozzarella ditambah matcha float. Tio hanya tersenyum dan memesan hal yang sama denganku. Mohon maaf ya, aku memang tukang makan dan sangat suka Indomie. Kami pun belajar sambil menikmati makanan yang sudah tersedia. Nggak terasa, waktu pun sudah berlalu cukup lama. Kenyang ya bun? Kataku ke Tio sambil bersendawa. Sekali lagi mohon maaf ya, aku mah memang apa adanya. Tio tertawa melihat kelakuanku. Kamu kesal nggak waktu aku jahilin dan ngatain kamu? Tiba-tiba Tio bertanya. Aku terkejut dan langsung duduk dengan sopan.
Soalnya tadi senderan sambil angkat kaki. Ya kesel lah. Kenapa sih? Kau senang banget bikin aku jengkel sampai nangis. Senang aja gitu ngeliat kamu kesal. Dan aku senang ada orang yang sefrekuensi kayak aku. Sama-sama koplak. Tio tersenyum melihat ke aku. Senang mas senang ye. Tapi kagak gitu juga Bambang. Jawabku sambil tersenyum. Jujur, aku senang ada yang bisa nyambung dan mirip dengan kelakuanku. Kamu juga cewek yang apa adanya dan gak pencitraan. Aku tersenyum mendengar Tio. Jujur, aku memang gak suka pencitraan dan lebih suka jadi diri sendiri. Karena menurutku, aku itu unik dan gak perlu gengsi akan keadaanku. Ya gak sih? Sebenarnya, aku ngajak kamu hari ini belajar di sini karena aku mau ngomong sesuatu. Kamu ingat kan waktu aku bilang putus sama mantanku? Iya, aku ingat, jawabku. Dulu mantanku gak suka dengan sikapku yang kocak dan gak bisa stay cool. Dia selalu bandingin aku sama teman-teman cowoknya yang menurut dia lebih berwibawa. Akhirnya dia minta putus dari aku. Awalnya aku gak terima, tapi ya sudahlah. Cerita Tio ke aku. Yang sabar ya Tio, pasti ada hal baik yang bisa kamu ambil dari kejadian itu. Jawabku lagi sambil membuka bungkus permen karet dan memakannya. Iya, kamu benar. Aku jadi lebih kenal sama kamu, kata Tio sambil melihatku. Bisa aja tutup tangki, kataku. Tio menatapku dan seakan ingin menerkamku. Maksudnya menerangkan sesuatu. Bukan lagu eta terangkanlah ya Bunia. Ndra, aku tahu kita baru dekat selama 1 tahun ini. Tapi aku udah kenal kamu sejak tahun pertama kita kuliah. Makasih udah ada saat aku susah dan selalu buat aku tertawa. Ndra, aku mau jujur sama kamu. Aku terlanjur sayang sama kamu. Wadidaw. Ada apa ini semesta? Aku mematung sebentar dan bingung mau jawab apa. Bingung juga sih mau gimana. Ya aku sih sebenarnya udah nyaman sama Tio. Tapi sebenarnya ini perasaan sayang. Atau hanya kasihan? Ndra, Tio menyadarkanku dari lamunanku. Gimana? Aku bertanya karena bingung mau jawab apa. Kamu mau gak jadi pacarku? Tio melihatku dengan penuh harap. Aduh, itu papi Aisnya minta tolong lah Jangan gitu matanya. Kan aku gak sanggup nolak. Hehehe. Kasih aku waktu untuk doa dan tanya Tuhan dulu ya Tio. Jawabku ke dia. Menurutku pacaran itu gak sekedar senang-senang dan amin-amin aku jadi pelarian kan ya. Jadi aku tanya sang pencipta dulu sebelum bikin keputusan itu. Bukan sok suci. Tapi kan gak salah juga toh nanya ke Tuhan. Iya Ndra, aku tunggu jawaban kamu ya. Semoga Tuhan kasih jawaban iya. Tio tersenyum melihatku. Di balik senyumannya, aku melihat maksudnya secercah harapan. Hari-hari kami lalui seperti biasa. Setelah seminggu lamanya, Tio bertanya lagi padaku. Ndra, sudah ada jawaban kah? Udah Tio. Iya, aku mau. Tapi kita tetap harus fokus kuliah juga ya. Harus saling menjaga juga, oke? Siap, pasti kok kita harus saling menjaga. Makasih Andra, udah mau terima aku. Maaf kalau aku nyebelin buat kamu. Saling mengingatkan ya Andra, jawabnya padaku. Jadi, semua orang itu ada masa rapuhnya ya friend-friendku. Mau itu cowok atau cewek, semuanya ada masa downnya. Reminder buat kita juga, don't judge book by the cover. We never really know what people face on. Jadi, harus selalu jadi penyemangat
untuk hal yang positif dimanapun berada ya. Yap, cerita cinta yang indah dan memotivasi ya. Hehehe. See you on another story guys.